Happy Sabbath. Selamat Sabat. Okay, so we're going to share with you, before we go into the message, again where Perry and myself are from. Okay, Perry and I, we're brothers, and we are from Honduras. Okay, now going into the message, we'll be looking at the first angel's message today. Jadi Okay, sekarang kita akan membahas mengenai pekabaran malaikat pertama. let us bow our heads for a word of prayer. Kita berdoa. Loving and gracious Father, we pray that you will guide us into this message. Bapa yang kekasih, kami memohon tuntunan Tuhan ketika kami membicarakan mengenai kabaran ini. Speak to our hearts Berbicara ke dalam hati kami and make us realize the duty that we have to share the three angels' messages. dan yakinkan kami bahwa pekabaran ini akan membawa hidup kami lebih dekat pada Tuhan. These things we ask in Jesus' name. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. As Christians, we have the blessed hope of the second coming of Christ. Sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. That is our great hope, Itu adalah pengharapan kita yang terbesar. that He is going to come again and take us home, Dan dia akan datang kembali dan membawa kita ke surga. and we will live forever with Him. Dan kita akan hidup selamanya dengan dia. We're going to be looking at some of the verses in the Bible that show us clearly that Jesus is coming again. Kita akan melihat beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali. 1 Thessalonians 4:16-18 says, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words." Saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Can you read the other one as well? Oke, Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Okay, let's go to the next slide. Read these as well. Oke. Selanjutnya, Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. So we see here that Jesus is coming again. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus akan datang kembali, And it's going to be a glorious appearance. dan itu akan menjadi satu penampilan yang luar biasa. Everyone will see Him. Setiap orang dari segala penjuru akan melihat dia. And just like the people in the Bible times were waiting for the Messiah, we're waiting for the second coming of the Messiah. Sama seperti orang-orang pada zaman dahulu di zaman sebelum datang lahir, ya, demikian juga nanti. Now, the Advent movement is based on this hope. Jadi inilah
harapan dari gerakan Advent itu. The Seventh-day Adventist Church all began with the Millerite movement. Gereja Masih Advent hari ke-7 semua dimulai dari gerakan Miller. William Miller, he was a farmer. William Miller adalah seorang petani. Siapa petani di sini? And he enjoyed studying the Bible. Dan dia sangat menyenangi membaca dan belajar Alkitab. And he enjoyed studying the prophecies. Dan dia juga menyenangi mempelajari nubuatan. And in his studies, he realized that all of the time prophecies had been fulfilled. Dan dalam perjalanan waktu dia mempelajari nubuatan, semua sudah mulai tergenapi. When the Bible said it would begin, when the Bible said it would end, was fulfilled in history. Dia melihat bahwa ketika Alkitab mengatakan akan dimulai dan berakhir, semua dia lihat sudah terjadi. But he came across one verse that changed everything for him. Dia bertemu dengan satu ayat di Alkitab yang merubah pandangannya. And it's Daniel 8:14. Terdapat di Daniel 8 ayat 14. It says, "And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed." Yang berbunyi, maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. And he realized that this time prophecy had not reached its completion as yet. Dan dia menyadari bahwa nubuatan ini belum tiba saatnya saat itu. It was to happen in the close future, to happen in the soon future. Akan terjadi segera di masa depan kita. And he studied this prophecy and realized that it would be fulfilled in 1844. Dan dia menyadari bahwa ini akan tergenapi di tahun 1844. At the beginning, he believed it was 1843, but later they understood it was 1844. Pertama sekali dia percaya bahwa itu akan terjadi di 1843, tapi kemudian dia menyadari bahwa itu tepat waktunya 1844. However, when he read this verse, when it says the sanctuary would be cleansed, he believed it meant the earth would be cleansed. Ketika dia membaca ayat ini, dia menyadari bahwa dunia yang akan dibersihkan. And so he thought, well, Jesus is going to come to cleanse the earth. Dia berpikir bahwa Yesus yang akan datang ke dunia dan membersihkan dunia. And that's going to happen in 1844. Dan itu yang terjadi di 1844. And so he began to preach this message. Dan itulah mendorong dia untuk menyampaikan pekabaran ini. And it spread like wildfire. Dan itu berkembang seperti api yang membara. And the people started to prepare themselves for the coming of the Lord. Dan banyak orang bersedia untuk menantikan kedatangan Tuhan saat itu. However, what happened in 1844? Bagaimanapun apa yang terjadi di tahun 1844? Did Jesus come? Apakah Yesus datang? No. Tidak ya. It was a bitter disappointment. Itu adalah kekecewaan yang luar biasa. But before we go into that, let us look at what Sister White has to say concerning this, their experience in those years. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membaca apa yang Nyonya White tuliskan yang terjadi pengalaman mereka saat itu. Mengenai kekecewaan besar, saya akan baca. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dapat menghargai perasaan mereka yang menanti dengan kerinduan yang sangat besar akan kedatangan juru selamat mereka. Titik penantian sudah dekat. Saat ketika kami berharap untuk bertemu dengannya sudah dekat. Kami mendekati saat ini dengan ketenangan dan kesungguhan. Orang-orang percaya yang sejati beristirahat dalam persekutuan yang manis dengan Allah. Suatu jaminan kedamaian yang akan menjadi milik mereka di negeri kekal yang cerah. Tidak seorang pun yang mengalami harapan dan kepercayaan ini dapat melupakan saat-saat penantian yang berharga itu. Umat Allah yang menunggu mendekati saat ketika mereka dengan penuh kasih berharap sukacita mereka akan lengkap dalam kedatangan Juru Selamat. Namun, waktu itu sekali lagi berlalu tanpa ditandai oleh kedatangan Yesus.
sulit untuk menanggung beban hidup yang kami pikir telah dikesampingkan selamanya. Kekecewaan yang pahit menimpa kawanan kecil yang imannya begitu kuat dan harapannya begitu tinggi. Namun, kami terkejut bahwa kami merasa begitu merdeka di dalam Tuhan dan begitu kuat ditopang oleh kekuatan dan kasih karunia-Nya. So we see here that the Advent people had a communion with God. Jadi kita lihat di sini bagaimana orang-orang Advent saat itu memiliki persekutuan dengan Tuhan. And they were sincerely waiting for Jesus to come again. Dan mereka sangat tulus menantikan kedatangan Tuhan. However, they were bitterly disappointed. Tetapi pada akhirnya mereka mengalami kekecewaan besar. And it says it was hard to take up the cares of life that they thought they had laid down forever. Sulit untuk menanggung beban hidup yang mereka telah kesampingkan, semua harta udah mereka jual dan sebagainya. But even though they were disappointed, we see that God gave them strength to endure it. Tetapi walaupun mereka sudah begitu kecewa, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Now, the religious world out there believes that Seventh-day Adventists made a great mistake in 1844. Jadi kesimpulan agama-agama dahulu bahwa Gereja Masih Advent telah menyimpulkan satu kesalahan perhitungan. However, we're going to see that God's word was fulfilled. Tapi bagaimanapun perkataan Tuhan telah digenapi. The prophecy of Daniel 8:14 was fulfilled. Nubuatan Daniel 8 ayat 14 sudah digenapi. But the Adventist people made a mistake when it came to the sanctuary. Tetapi umat Advent memiliki kesalahan ketika mereka mempelajari mengenai bait suci. Yes. So they thought the sanctuary was the earth. Mereka berpikir bahwa bait suci itu adalah bumi. But the Bible doesn't teach that. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. The Bible teaches that there was a earthly sanctuary long ago. Alkitab mengatakan bahwa ada bait suci pada waktu yang lalu that was simply a copy of the real sanctuary in heaven. Yang menjadi kopi atau duplikat dari Ka'bah yang di surga. Yes. And we're going to look at some of these verses that prove this. Dan kita akan lihat beberapa ayat Alkitab yang membuktikannya. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. Ya, bahasa Indonesianya di Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. And the last verse on the slide, Hebrews 9:11 says, "But Christ being come, an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building." Di ayat terakhir dalam slide ini, Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termaksud ciptaan ini. Hebrews 9:23 and 24 says, "It was therefore necessary that the pattern of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us." Ayat selanjutnya, Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi, benda-benda surgawi sendiri, oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia,
yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. And in Revelation 11:19, we see that John saw the temple of God was opened in heaven. Di Wahyu juga 11 ayat 19 bahwa Yohanes melihat bahwa bait suci Allah di surga. So we see that the sanctuary was not this earth, but actually a real sanctuary that is in heaven. Jadi kita lihat bahwa bait suci itu bukan di dunia ini, bukan di bumi, tetapi ada di surga. And Christ is our high priest in heaven. Dan Yesus Kristus adalah imam besar kita di surga. So what happened in 1844? Jadi apa yang terjadi tahun 1844? Christ moved from the holy place into the most holy place. Jadi pada saat itu terjadi, Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. In other words, the day of atonement began. Dengan kata lain, hari penghakiman dimulai. The investigative judgment began. Hari penghakiman dimulai. Now, what prophecies were fulfilled with the great disappointment? Nubuatan apa yang terpenuhi ketika terjadi kekecewaan besar itu? My brother, the next slide. In Revelation 10:9-11, it says, "And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Wahyu 10 ayat 9 sampai 11. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. And we see that John did this. He took the book, he ate it, it was sweet in his mouth but bitter in his belly. Jadi Yohanes melihat ini, dia ambil gulungan kitab itu, dia makan, manis di mulut, tetapi pahit di perut. And verse 11 says, "And he said unto me," Ayat 11 mengatakan, maka ia berkata kepadaku, "Thou must prophesy again before many peoples, nations, and tongues and kings." engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. You see, this was fulfilled in the disappointment of 1844. Jadi kita melihat bahwa inilah yang terjadi pada tahun 1844 itu. The Adventist people took the book of Daniel, Orang-orang Advent membaca buku Daniel, they ate it up, they studied it. mereka pelajari itu, It was sweet in their mouth. manis, rasanya manis di mulut. They were hoping for Jesus to come again, Mereka berharap Yesus akan datang lagi, but it was bitter in their belly tetapi sangat pahit di mulut, because he didn't come again. karena dia tidak datang. However, what did God tell them to do? You must prophesy again. Tapi bagaimanapun apa yang Tuhan katakan yang harus kita lakukan, kita harus bernubuat kembali. Were they to give up their hope in Jesus' soon coming? Apakah mereka putus asa akan kedatangan Yesus kedua kali? No, they were to preach again that Jesus is coming. Tidak. Mereka harus mengkhotbahkan kembali bahwa Yesus akan datang lagi. Another prophecy that was fulfilled is the first angel's message. Nubuatan yang terpenuhi lagi adalah nubuatan pekabaran malaikat pertama. It says, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people." Okay. Saying with a loud voice, "Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters." Wahyu 14 ayat 6 dan 7 sebagai pekabaran malaikat pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum.
Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." The first angel's message was fulfilled during the Advent movement leading up to 1844. Pekabaran malaikat pertama ini, nubuatan ini telah tergenapi selama gerakan Advent kemarin, di tahun 1844. They were preaching to the people, God will cleanse His sanctuary. Mereka mengkhotbahkan bahwa Tuhan akan membersihkan bait suci. And so this message was proclaimed. Jadi pekabaran ini dikumandangkan. Now notice something. A part of this message is to fear God and worship Him that made heaven and earth and sea and the fountains of waters. Kita catat ada beberapa dalam kutipan ini yang perlu menjadi penekanan kita. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. This is also a part of the message that the Adventist people accepted. Inilah salah satu contoh khotbah orang-orang Advent. John 17:3 says, "And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent." Yohanes 17 ayat 3 katakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." We see that this is an important truth. Kita lihat di sini, ini adalah pengetahuan yang sangat penting. The spirit of prophecy says, "A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service." Buku Roh Nubuat mengatakan pengetahuan tentang Allah adalah dasar dari semua pendidikan sejati dan semua pelayanan sejati. It also says transformation of character, purity of life, efficiency in service, adherence to correct principles all depend upon a right knowledge of God. Dilanjutkan lagi bahwa transformasi karakter, kemurnian hidup, efisiensi dalam pelayanan, kepatuhan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya bergantung pada pengetahuan yang benar tentang Allah. In the book Ministry of Healing, it says we must know Him aright. We must know Him as He reveals Himself. Dalam buku Ministry of Healing disebutkan juga kita harus mengenal Dia sebagaimana Dia menyatakan dirinya. And I don't know how many of you know about the Kellogg crisis. Saya tidak paham bagaimana saudara-saudara memahami mengenai John Harvey Kellogg. Kellogg was a doctor who started to believe strange doctrines concerning God. Dr. Kellogg sudah mulai memahami satu doktrin yang aneh mengenai Allah. And this is what Sister White said to him. Dan ada nasihat Nyonya White mengenai itu terhadap Kellogg. She says, "You are not definitely clear on the personality of God, which is everything to us as a people. You have virtually destroyed the Lord God Himself." Nyonya White katakan kepada Kellogg, Anda tidak sepenuhnya memahami kepribadian Allah yang merupakan segalanya bagi kita sebagai umat. Anda telah menghancurkan Tuhan Allah sendiri. So we see the truth concerning the personality of God is important to us Advent people. Jadi pemahaman yang benar mengenai kepribadian Allah adalah begitu penting bagi kita umat-umat Advent sekarang ini. We're going to look at the testimony of the pioneers concerning this truth. Kita akan melihat salah satu kesaksian pionir mengenai kebenaran ini. Saya akan baca kesaksian para pionir ya. Saya telah menyampaikan presentasi mengenai tipu daya yang dibawa setan saat ini. Saya telah diberi petunjuk bahwa kita harus menonjolkan kesaksian dari beberapa pekerja lama yang sekarang telah meninggal. Biarlah mereka terus berbicara melalui artikel-artikel mereka sebagaimana yang ditemukan dalam edisi-edisi awal terbitan kita. Artikel-artikel ini sekarang harus dicetak ulang agar ada suara yang hidup dari para saksi Tuhan. Sejarah pengalaman-pengalaman awal dalam pekabaran ini akan menjadi
kekuatan untuk menahan tipu daya setan yang sangat cerdik. Petunjuk ini telah diulangi baru-baru ini. Saya harus menyampaikan kepada orang-orang kesaksian-kesaksian kebenaran Alkitab dan mengulangi pekabaran-pekabaran yang tegas yang telah diberikan pada tahun-tahun yang lalu. Notice what year this was written. It's 1905. Kita perhatikan bahwa nasihat ini diberikan pada tahun 1905. And this was during the Kellogg crisis as well. Ini terjadi ketika kasus Dr. Kellogg. And Sister White is saying that what the pioneers wrote in the early periodicals should be rewritten or reprinted. Jadi Nyonya White katakan apa yang terjadi kepada para pionir yang dulu, bahwa kesaksian-kesaksian yang dahulu itu akan dicetak ulang. And she says that God showed her this. Dan Tuhan memerintahkan hal ini untuk dilakukan. Another quote we find is Tulisan lain kita baca. Oke. Ketika orang-orang datang yang ingin memindahkan satu pasal atau pilar dari fondasi yang telah ditetapkan Allah melalui Roh Kudus-Nya, biarlah orang-orang tua yang menjadi pelopor dalam pekerjaan kita berbicara dengan jelas. Dan biarlah mereka yang sudah meninggal berbicara juga dengan mencetak ulang artikel-artikel mereka di terbitan kita yang berkala. Kumpulkanlah sinar terang ilahi yang telah diberikan Allah saat Ia memimpin umatnya selangkah demi selangkah di jalan kebenaran. Kebenaran ini akan bertahan dalam ujian waktu dan pencobaan. So again we see the spirit of prophecy tells us that the pioneers had the truth concerning God. Jadi lagi-lagi kita ditunjukkan bahwa para pionir kita yang dulu telah ditunjukkan hal mengenai Allah yang benar. And so we're going to look at what some of our pioneers had to say concerning the truth of God. Dan kita akan lihat beberapa pionir kita yang berhubungan dengan mengenai Allah yang benar ini. It says, the way spiritualizers have disposed of or denied the only Lord God, our Lord and Savior Jesus Christ, is first using the old unscriptural Trinitarian creed. Cara para penganut paham spiritualisme menyingkirkan atau menyangkal satu-satunya Tuhan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah pertama-tama menggunakan Credo Trinitas yang tidak berdasarkan Alkitab. Notice that this was written by James White, Ellen White's husband, in 1846. Perhatikan bahwa ini ditulis oleh James White, suaminya Nyonya White, pada tahun 1846. 2 years after the disappointment. 2 tahun setelah tahun 1844 kekecewaan besar. Sebagai kesalahan mendasar, kita dapat menggolongkan kesalahan-kesalahan lain yang telah dibawa oleh Protestan dari Gereja Katolik bersama dengan sahabat palsu ini, seperti percikan air untuk baptisan, Trinitas, kesadaran orang mati, dan kehidupan kekal dalam kesengsaraan sebagai kesalahan mendasar. Go on. Yes. Umat yang telah memegang kesalahan-kesalahan mendasar ini tidak diragukan lagi telah melakukannya karena ketidaktahuan. Tetapi dapatkah didukung bahwa Gereja Kristus akan membawa serta kesalahan-kesalahan ini sampai penghakiman tiba di dunia? Kami pikir tidak. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus pada masa diberikan sebelum anak manusia mengambil tempat di atas awan putih, Wahyu 14 ayat 14, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Golongan ini yang hidup sebelum kedatangan kedua tidak akan memelihara tradisi manusia. Mereka juga tidak akan memegang kesalahan mendasar
yang berkaitan dengan rencana keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan ketika terang sejati bersinar atas orang-orang ini dan ditolak oleh banyak orang, maka kutukan akan menimpa mereka. We see here that James White mentions 5 of the fundamental errors taken from the Catholic Church. Kita lihat di sini bahwa James White menyebutkan ada 5 pilar agama yang salah yang diambil dari gereja Katolik. These were 5 fundamental errors that the Protestant churches had adopted. Ini 5 fundamental belief atau kepercayaan mendasar yang dimiliki oleh beberapa gereja Kristen. This is part of the wine of Babylon. Ini adalah bagian dari anggur Babel. And he says first, the counterfeit Sabbath, which is Sunday. Yang pertama disebut mengenai hari Sabat yang digantikan mereka jadi hari Minggu. And then he mentions sprinkling for baptism. Dia sebutkan juga mengenai percikan untuk baptisan. The Trinity, Trinitas, consciousness of the dead, kesadaran orang yang mati, and eternal life in misery. Dan kehidupan kekal. Brothers and sisters, as you can see, our pioneers rejected the Trinity. Saudara-saudara, para pionir kita menolak Trinitas. They considered it the fundamental errors of Babylon. Mereka memikirkan itu bahwa itu adalah dari Babel, of the Catholic Church. dari Katolik, gereja Katolik. But today, our church is drinking of the wine of Babylon. Tetapi sayangnya sekarang ini gereja kita di sana, The Trinity is officially part of our fundamental beliefs. karena Trinitas menjadi bahagian dari dasar kepercayaan gereja kita. But James White goes on to say, he says, we do not believe that God's people will hold on to these errors when Jesus comes. Tetapi James White mengatakan bahwa umat-umat yang setia tidak akan mengikuti kesalahan-kesalahan ini. They will be free from all of these errors. Mereka akan terbebas dari kesalahan-kesalahan ini. And that's why we're preaching this truth. Itulah sebabnya maka sekarang kita membicarakan hal ini, kebenaran ini. We're going to look at what J.N. Andrews had to say. Kita akan lihat apa yang dikutip oleh J.N. Andrews. He says the doctrine of the Trinity, which was established in the church by the Council of Nicaea, AD 325, this doctrine destroys the personality of God and His Son Jesus Christ our Lord. Jadi doktrin Trinitas yang ditetapkan dalam gereja oleh Konsili Nisea tahun 325 Masehi, doktrin ini menghancurkan kepribadian Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Here, this one is from J.N. Loughborough. Ini dari J.N. Loughborough. Question: what serious objection is there to the doctrine of the Trinity? Answer: there are many objections which we might urge, but on account of our limited space, we shall reduce them to the 3 following. 1. It is contrary to common sense. 2. It is contrary to Scripture. And 3. Its origin is pagan and fabulous. Ya, dari J.N. Loughborough, pertanyaan nih, keberatan serius apa yang ada terhadap doktrin Trinitas? Jawabannya, ada banyak keberatan yang dapat kita sampaikan. Tetapi karena keterbatasan ruang kita akan meringkasnya menjadi 3 hal berikut. Yang pertama, mengenai doktrin Trinitas ya. 1, yang pertama bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, bertentangan dengan kitab suci. Yang ketiga, asal usulnya adalah pagan dan dongeng. And John Matheson says, it is not very consonant with common sense to talk of 3 being 1 or of 1 being 3. Or as some express it, calling God the triune God or the 3-1 God. If Father, Son, and Holy Spirit are each God, it would be 3 gods, for 3 times 1 is not 1, but 3.
Sama seperti John Matheson tuliskan di Review and Herald tahun 1869. Ini bunyi tulisannya. Tidaklah sesuai dengan akal sehat untuk berbicara tentang 3 sebagai 1 dan 1 sebagai 3. Atau seperti yang diungkapkan beberapa orang, menyebut Tuhan sebagai Tritunggal atau 3 satu Tuhan. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing adalah Allah, maka itu akan menjadi 3 Allah. Karena 3 kali 1 bukanlah 1, tetapi 3. There are many other quotes we can look at, but we don't have the time to do it. Ada banyak kutipan yang bisa kita lihat, tapi kita nggak terlalu punya banyak waktu untuk melihat itu. But we're going to look at some of the scholars, the teachers of Adventism today. Tetapi kita akan melihat beberapa ahli dari gereja Advent yang saat ini yang menyatakan mengenai itu. And what they have to say concerning the pioneers in the Trinity. Dan apa yang mereka tuliskan mengenai para pionir dan Trinitas. This is written by William G. Johnson. Ini ditulis oleh William G. Johnson. You want to read it? Ya, saya bacakan. Ini yang ditulis beliau ya. Kepercayaan Advent telah berubah selama bertahun-tahun di bawah pengaruh kebenaran masa kini. Yang paling mengejutkan adalah ajaran tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Demikian pula pemahaman Trinitas tentang Allah yang sekarang menjadi bagian dari kepercayaan dasar kita. Pada umumnya tidak dianut oleh orang Advent mula-mula. Bahkan beberapa orang saat ini tidak menganutnya. Okay. So we see here that he admits that the Adventist people before did not believe in the Trinity. Jadi kita lihat di sini bahwa umat-umat Advent sebelumnya yang dahulu kala sama sekali tidak mengimani Trinitas. That belief in the Trinity changed. Kepercayaan mereka kepada Trinitas berubah. Read the next quote, Okay. please. Sebagian besar pendiri gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak akan dapat bergabung dengan gereja saat ini jika mereka harus menganut kepercayaan dasar denominasi tersebut. Lebih khusus lagi, sebagian besar tidak akan dapat menyetujui kepercayaan nomor 2 yang membahas doktrin Trinitas. This one was written by George Knight. Ini ditulis oleh George Knight, profesor sejarah gereja kita di Andrews. Do you understand what he was saying? Apakah saudara-saudara memahami apa yang dia sebutkan? He says that most of our founders could not be a part of the church today because they did not believe in the Trinity. Jadi banyak para pionir kita zaman dahulu dipastikan tidak akan bergabung dengan gereja kita saat ini karena mereka tidak percaya Trinitas. So he makes it clear that our Adventist founders could not be part of the church today. Jadi sudah sangat jelas ya dari apa yang kita baca tadi bahwa para pionir kita dahulu tidak akan dapat menjadi bagian dari gereja kita sekarang ini. And now let us look at what Jerry Moon had to say. Dan kita lihat juga apa yang ditulis oleh Jerry Moon. Oke, ini yang ditulis Jerry Moon. Bahwa sebagian besar pelopor terkemuka Masehi Advent hari ke-7 adalah non-trinitarian. Dalam teologi mereka telah diterima dalam sejarah Advent. Entah para pelopor itu salah dan gereja sekarang yang benar, atau para pelopor itu benar dan gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sekarang telah murtad dari kebenaran Alkitab. What a thing to admit. Apa yang mereka akui. So he admits that what we believe today is not what the pioneers believed. Jadi mereka mengakui apa yang diakui gereja sekarang ini bukan yang diakui oleh. And if they were right, dan jika mereka benar, then the church has apostatized. Dan gereja sekarang udah pasti murtad. Thank you. And he says
it is accepted history that our Adventist pioneers were non-Trinitarians. Dan dia mengakui bahwa para pionir Adventis kita bukanlah Trinitarian. We find that Merlin Burt said this, Kita menemukan juga, and I will read the words in bold. It says it took over 50 years for the doctrine of the Trinity to become normative. Merlin Burt mengatakan butuh lebih dari 50 tahun bagi doktrin Trinitas untuk menjadi normatif. Tahu ya, normatif menjadi baku. He also says the doctrines did not become normative in the church until the middle of the 20th century. Dikatakan juga bahwa doktrin-doktrin ini tidak menjadi normatif, tidak menjadi baku di gereja sampai pertengahan abad ke-20. In other words, during the time of our pioneers, the church was non-Trinitarian. Dengan kata lain, waktu zaman para pionir kita, bahwa mereka tidak percaya Trinitas. And it was not till long after the death of Sister White that the Trinity was brought into the church. Dan tidak lama setelah Nyonya White meninggal, maka doktrin Trinitas masuk ke dalam gereja. And remember, the doctrine of the Trinity was not officially accepted by the church until 1980. Dan saya ingat bahwa doktrin Trinitas ini tidak diterima oleh gereja, maksudnya organisasi gereja, sampai pada tahun 1980. That's not long ago. Ya, tidak lama ya, tahun 1980 itu sekitar 45. Ya. Now going back to the Day of Atonement, Kita kembali kepada hari pendamaian. the first angel's message, Kabar malaikat pertama. remember it was telling us that judgment has come. Bahwa penghakiman telah tiba. So in 1844, Jesus walked into the most holy place to begin the judgment. Jadi pada tahun 1844, Yesus masuk ke bilik yang maha suci untuk memulai penghakiman. Which is the last stage of his work in the sanctuary. Ini adalah fase terakhir tugas dia di bait suci. When he leaves the sanctuary, Ketika dia tinggalkan bait suci, there will be no more mercy. tidak akan ada lagi pengampunan. There will be no more interceding. Tidak akan ada lagi perantara. He will leave to come get his people, those that are ready. Dia akan pergi dan menjemput umat-umatnya yang bersedia. But for us to understand what does this mean for us, we need to study what happened with Israel on the Day of Atonement. Untuk memahami ini, kita akan belajar bagaimana Israel dahulu ketika mengikuti hari pendamaian. And now we're going to read Leviticus 23, 27 to 29. Kita akan baca Imamat 23 ayat 27 sampai 29. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. What did the people have to do? Apa yang orang-orang akan lakukan? They had to afflict their souls. Mereka harus merendahkan diri. You see, all through the year, the people were confessing their sins. Kita lihat bahwa sepanjang tahun orang-orang akan mengakui dosa-dosanya And offering sacrifices. dan mempersembahkan korban bakaran. And their sins were taken into the sanctuary. Dan persembahan mereka akan dibawa ke bait suci. But on the Day of Atonement, the sanctuary would be cleansed. Tetapi pada hari pendamaian, bait suci akan dibersihkan. What does that mean? Apa artinya itu? It means that the books, the records would be opened. Itu artinya buku atau catatan-catatan itu akan dibuka. And God
would decide who was really repentant from those that were not truly repentant. Dan Tuhan akan melihat siapa yang benar-benar bertobat dan siapa yang tidak. And during the time of Israel of old, Itu yang terjadi pada waktu Israel zaman dahulu. the people had to afflict their souls Mereka harus merendahkan diri saat itu. because the priest was going to cleanse the sanctuary, but the people must be cleansed as well. Karena imam akan membersihkan bait suci, tetapi orang-orang itu pun harus membersihkan dirinya. They were supposed to confess all of their sins. Mereka harus mengaku semua dosa-dosa mereka. And if they did not do this work, they would be cut off from the people. Kalau hal ini mereka tidak lakukan, mereka akan dienyahkan dari bangsa itu. And so the same thing is happening today. Dan hal yang sama terjadi saat ini. The records are open in heaven. Buku catatan itu terbuka sekarang di surga. And we must confess our sins before it is forever too late. Dan kita harus mengaku dosa-dosa kita sebelum segala sesuatunya terlambat. We must afflict our souls and prepare for Jesus' second coming. Kita harus merendahkan diri dan mempersiapkan kedatangan Yesus kedua kali. And also, during the Day of Atonement, the Israelites, they ate different. Juga ketika masa Israel, kita lihat bahwa apa yang mereka makan juga berbeda. Because this was a day to afflict their souls. Karena ini adalah hari mereka untuk merendahkan diri. It was not a feast. Ini bukan feast. And so the same thing applies to us. Sama halnya akan terjadi bagi kita. We are living in a solemn time. Kita hidup dalam masa yang hikmat. We must make sure that we're eating in a way that our minds are clear. Kita harus hidup di masa hikmat ini dengan apa yang kita makan dan kita pelajari. Also, the way the people dressed on that day, they had to wash themselves and put on clean clothes Bagaimana juga kita harus memakai pakaian yang bersih and modest clothes, dan pakaian yang sopan. because God's presence was going to be there. Karena kehadiran Tuhan akan segera di sana. You see, brothers and sisters, we have a work to do before Jesus comes. Jadi, saudara-saudara, kita harus melakukan sesuatu sebelum Yesus datang. To let Jesus in and to cleanse our lives from sin. Mari kita biarkan Yesus masuk dan membersihkan kita. Because the Bible says that Jesus will pronounce this judgment. Karena Alkitab katakan bahwa Yesus akan mengumumkan penghakiman ini. Revelation 22:11 says, "He that is unjust, let him be unjust still. Wahyu 22 ayat 11 katakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. And he that is filthy, let him be filthy still. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. And he that is righteous, let him be righteous still. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. And he that is holy, let him be holy still." Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. You see, today there is mercy. Saudara lihat, saat sekarang ini masih ada harapan itu. But the day will come when mercy will cease. Tapi akan datang waktunya bahwa kesempatan untuk mendapatkan pengampunan itu akan tertutup. And if we're not ready, Dan kalau kita tidak bersedia, we will be lost. kita akan hilang selama-lamanya. You know, I hear a lot of people saying that God is love, and it doesn't matter what I do, He's going to save me. Ya, ada banyak orang-orang di luar sana mengatakan Tuhan itu kasih, sehingga apapun yang saya lakukan, Dia tidak akan meninggalkan saya. He knows I am sincere and He understands my heart. Dia tahu saya jujur dan Dia mengerti hati saya. I don't have to change things in my life. Saya tidak perlu berubah satu dua hal dalam hidup saya. But brothers and sisters, we cannot excuse our lack of love for Christ by saying Christ loves us. Ya, saudara-saudara, kita bisa seperti memanfaatkan kondisi ini bahwa Tuhan mengasihi kita. You see, Jesus says, "If you love me, keep my commandments." Tetapi Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku,
peliharalah hukum-hukumku. So I cannot say, oh, Jesus loves me, so I don't have to love him back. Jadi kita boleh katakan Yesus mengasihiku, jadi nggak perlu lagi saya pun nggak terlalu perlu mengasihi dia. Don't get me wrong, Jesus loves us, Jangan salah, Yesus mengasihi kita and he is merciful to us. dan dia begitu baik terhadap kita. But the time will come that if we are not ready, we will be lost. Tetapi waktunya akan datang bila mana kita tidak siap, kita akan hilang. And we need to realize we're living in a solemn time. Dan kita harus menyadari bahwa kita hidup pada masa akhir sekarang ini. We're living in the last stage of Christ's work and in the last days of Earth's history. Ya, kita hidup di masa tugas Yesus di Bait Suci itu pada fase yang terakhir. And I want to read this quote from the Great Controversy, page 615. It says, when God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, priests and people knew it not. Though under the control of Satan and swayed by the most horrible and malignant passions, they still regarded themselves as the chosen of God. The ministration in the temple continued. Sacrifices were offered upon its polluted altars, and daily the divine blessing was invoked upon the people guilty of the blood of God's dear Son, and seeking to slay his ministers and apostles. So, when the irrevocable decision of the sanctuary has been pronounced and the destiny of the world has been forever fixed, the inhabitants of the earth will know it not. The forms of religion will be continued by a people from whom the Spirit of God has been finally withdrawn, and the satanic zeal with which the Prince of Evil will inspire them for the accomplishment of his malignant designs will bear the semblance of the zeal of God. Bahasa Indonesianya dikutip dari buku Kemenangan Akhir 615.1. Ketika kehadiran Allah akhirnya ditarik dari bangsa Yahudi, para imam dan umat tidak mengetahuinya. Meskipun berada di bawah kendali setan dan dipengaruhi oleh hawa nafsu yang paling mengerikan dan ganas, mereka tetap menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Pelayanan di Bait Suci berlanjut. Korban dipersembahkan di atas altarnya yang tercemar, dan setiap hari berkat ilahi diserukan kepada umat yang bersalah atas darah anak Allah yang terkasih, dan berusaha membunuh para pelayan dan rasulnya. Jadi ketika keputusan yang tidak dapat dibatalkan dari tempat kudus telah diumumkan dan takdir dunia telah ditetapkan selamanya, penduduk bumi tidak akan mengetahuinya. Bentuk-bentuk agama akan dilanjutkan oleh umat yang darinya roh Allah akhirnya ditarik, dan semangat setan yang dengannya pangeran kejahatan akan mengilhami mereka untuk mencapai rancangan-rancangannya yang ganas, akan memperlihatkan kemiripan dengan semangat untuk Allah. When probation closes, no one will know. Ketika pintu kasihan ditutup, tidak ada yang tahu. Remember the story of Noah and the ark. Kita ingat kisah Nuh dan Bahtera Nuh. God told Noah to get into the ark. Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam ark. After 120 years of preaching. Setelah 120 tahun berkhotbah. And when they went into the ark, what happened? Dan ketika mereka masuk dalam Bahtera itu, apa yang terjadi? The door was shut. Pintu tertutup. Did the rain begin to fall? Apakah hujan langsung turun? Tidak. Not for 7 days. Tidak sampai 7 hari. For one whole week, there was no rain. Selama seminggu itu, setelah mereka dalam Bahtera, tidak ada hujan. And the people thought that Noah was crazy. Dan orang-orang di luar sana menyebutkan, ini Nuh gila ini. But on the 8th day, Tetapi pada hari ke-8, the flood came and took them away. banjir tiba dan membuang mereka semua.
You see, brothers and sisters, when probation closes, men will not know. Jadi, begitulah ketika pintu kasihan ditutup, tidak ada orang yang tahu. Life is going to go on as usual. Hidup seperti biasa aja. And then sudden destruction will come. Dan tiba-tiba kehancuran itu akan datang. And the question we need to ask ourselves, Dan pertanyaan yang kita harus ajukan untuk diri kita sendiri, is, are we right with God? apakah kita sedia bila mana Yesus datang? There was a man that came to Sister White, Ada seorang yang datang kepada Nyonya White, and he told Sister White, he says, do you know if Jesus is going to come within 10 years? dan dia katakan kepada Nyonya White, apakah kamu tahu bahwa Yesus akan datang dalam 10 tahun lagi? And she asked the man, she said, would it matter if he came in 10 years? Dan Nyonya White katakan, apa urusannya kalau dia datang? Apa urusannya kalau dia datang nanti dalam waktu 10 tahun? She said, would it make a difference? Apa yang bikin perbedaan? And he said, yes, it would make a difference. Ya, ada perbedaannya. She said, if he was coming in 10 years or in 5 years, would you do things differently? Dia katakan, kalau Yesus datang dalam waktu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda? And he said, of course, I would sell everything that I have and I would go and preach the gospel. Tentu, kata anak muda tersebut, saya akan jual semua harta saya dan mulai menginjil, memberitakan kedatangan Tuhan. I would prepare myself. Saya akan siapkan diri saya sendiri. And she said, and what if he wasn't to come until later? Dan dia katakan, gimana kalau setelah 10 tahun kemudian dia juga tidak datang? He said, well, I would live differently. Dia jawab, oke, saya akan ambil sikap yang berbeda. But as we have seen, brothers and sisters, Tetapi saudara-saudara, apa yang kita lihat, we do not know when probation will close. kita tidak tahu pintu kasihan akan ditutup. One thing we do know is that it will follow the Sunday law. Satu hal yang kita tahu adalah kita akan mengalami undang-undang hari Minggu. But none of us know if we'll be alive tomorrow. Tetapi kita tidak akan tahu bahwa kita akan hidup besok. And so we should always be ready. Jadi kita harus selalu bersedia. And we should encourage others to follow the Lord. Dan kita harus mengajak orang-orang lain juga untuk mengikuti hukum itu. And so brothers and sisters, let us prepare. Jadi saudara-saudari, mari kita bersedia. Let us realize that we're living in the last days of Earth's history. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di masa akhir sejarah dunia ini. We have but a few days to prepare. Kita memiliki beberapa hari untuk persiapan itu. Because Jesus is coming soon. Karena Yesus akan datang segera. And I don't know about you, but I want to go to heaven. Saya nggak tahu bagaimana mengenai saudara, tetapi saya mau pergi ke surga. And so my dear brothers and sisters, let us prepare. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersedia. Let us be ready. Mari kita siap sedia. So that all of us here, we can be together in heaven. Jadi semua kita ada yang di sini, semua bisa berada bersama-sama di surga. May God bless you. Tuhan memberkati.